Halo adik-adik Erotins yang diberkati Tuhan, luar biasa. Yeay, 1 minggu sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami 1 minggu sudah kami lewati, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan sepanjang 1 minggu, hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu atas itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan 1 minggu ini juga Tuhan akan menyertai kami. Tiba waktunya Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, Roh Kudus-Mu menolong kami dan mengubahkan kami melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Supaya kami tahu dan mengerti apa yang harus kami lakukan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang hati. Wah, coba pegang hati kamu, ada apa? Ada hati ya. Tapi di sini kita akan mengingat kembali cerita waktu kalian happy kids, waktu kalian sekolah minggu. Pernah dengar cerita ini? Cerita tentang 2 orang kakak dan adik. 2 orang laki-laki, dua-duanya laki-laki. Ayo, siapa? Masih ingat kisah siapa? Di dalam Alkitab loh. Siapa? Bukan itu. Kata Dodo kayak denger aja ya. Iya, ada yang jawab benar mungkin ya. Ya, kisah tentang 2 orang kakak beradik yaitu Kain dan Habel. Wah, Kain dan Habel ini punya 2 profesi yang berbeda setelah mereka dewasa. Masih ingat kisahnya? Oke, Kak Todo ingetin lagi ya adik-adik. Kain dan Habel ya, mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka suka sekali berkomunikasi dengan Tuhan. Karena orang tua mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan Allah. Nah adik-adik, waktu itu mereka bertumbuh menjadi dewasa. Kain bertumbuh menjadi seorang petani karena dia suka bercocok tanam, ya, suka tanam-tanam, ya. Apa yang dihasilkan tangannya semuanya berhasil, ya. Kalau bercocok tanam tumbuh-tumbuhannya bagus-bagus, besar-besar buahnya, ya. Nah, berbeda dengan adiknya Habel. Kalau Habel ini dia suka beternak, ya. Dia suka memelihara binatang, ya. Nah, dia suka bermain-main dengan ternaknya ya. Nah, 2 kebiasaan yang berbeda kan antara Kain dan Habel. Tetapi ada satu hal kesamaan yang mereka punya, yaitu mereka sama-sama mengasihi Tuhan. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Nah, suatu hari ya, waktunya mereka untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Seperti biasa adik-adik, saat mereka mau datang kepada Tuhan, mereka selalu membawa persembahan untuk Tuhan, ya. Nah, kamu juga seperti itu kan? Kalau kamu datang ke Erotins, ibadah Erotins, ke gereja, biasanya kamu mempersiapkan apa? Persembahan. Kenapa begitu? Karena memang sejak zaman dulu, ya, saat orang akan datang menghadap Tuhan, itu mereka harus mempersiapkan persembahan korban dulu untuk Tuhan. Ya, macam-macam korbannya yang mereka berikan. Nah, adik-adik, Kain dan Habel ingin mempersembahkan korban nih kepada Tuhan. Ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka suka sekali berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Ya, apa yang mereka lakukan? Nah, mereka membawa sebuah persembahan untuk Tuhan. Mereka pastinya memilih yang terbaik untuk Tuhan saat mereka mau memberikan persembahan. Iya bukan? Iya. Nah, Alkitab mengatakan Kain memberikan persembahan dari hasil kebunnya, hasil bercocok tanamnya. Wah, pasti Kain memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia pilih sayur-sayuran yang segar, sayur-sayuran yang paling bagus, yang tidak busuk, yang baru dipetik. Wah, yang besar-besar, yang tumbuhnya sangat banyak ya.
Nah, pokoknya Kain pilih yang terbaik dari hasil tanamannya. Nah, Habel juga tidak mau kalah. Dia mengasihi Tuhan sama seperti Kain. Dia juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Apa yang dia persembahkan? Apa? Iya, dia mempersembahkan domba. Ya, dia mempersembahkan anak domba. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita sekalian ya. Di situ ada kisah tentang Kain dan Habel. Apa yang Habel persembahkan? Kita lihat ya ayatnya yang keempat. Kata dibacakan. Habel juga mempersembahkan kambing dombanya yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan dan korban persembahannya itu. Nah, adik-adik, Habel mempersembahkan apa tadi katanya? Mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ayatnya yang keempat ya. Udah buka Alkitabnya? Kata dulu kasih tahu ya ayatnya. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Habel mempersembahkan domba yang paling sehat, yang paling gemuk, yang sulung katanya di sini dikatakan ya. Nah, ayat yang keempat, persembahan dari anak sulung kambing dombanya, ya, yang berlemak, yang gemuk, wah, yang paling sehat, ya kan? Habel mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dia pilih yang sehat, dia pilih yang terbaik buat Tuhan. Sebaiknya kita juga seperti Kain dan Habel ya adik-adik. Saat kita memberikan persembahan buat Tuhan, ya, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Bukan sisa-sisa. Artinya apa? Persembahan itu harus kita sudah persiapkan dari rumah ya. Saat kita mau datang ke gereja misalnya atau saat kita mau beribadah seperti sekarang kita ibadah secara online ya. Kita meskipun secara online kita sudah mempersiapkan ya. Tapi bukan berapa banyaknya. Tuhan melihat hati, berapa yang mau kamu persembahkan ya. Tuhan melihat hati bagaimana hati kamu saat memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Sama seperti Kain dan Habel, dia memberikan yang terbaik dari hasil yang mereka miliki kepada Tuhan. Nah, tapi ada masalah nih di sini adik-adik. Apa masalahnya adik-adik? Ternyata setelah mereka berdoa kepada Tuhan, memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, ya, dengan cara membakar korban persembahan itu, Kain membakar korban persembahannya, yaitu berupa sayur-sayuran yang sangat segar-segar dan bagus-bagus. Habel juga begitu membakar anak sulung kambing dombanya, ya. Ketika mereka melakukan hal itu, ada sesuatu yang terjadi dan itu membuat hati Kain menjadi iri, ya. Hatinya menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Apa itu? Yaitu ketika Kain melihat persembahan Habel diterima, tapi persembahannya tidak diterima, timbul iri hati di dalam hatinya Kain. Wah, adik-adik, ingat ya, jaga hati kamu, jangan sampai kamu punya rasa iri, ya. Itu adalah dosa. Ingat, dosa adalah segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan, dan yang kamu pikirkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat kamu iri, kamu sedang berdosa dengan pikiran kamu. Iri itu tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Kain. Dia iri kepada Habel. Dan akhirnya karena pikirannya sudah berdosa, sudah melakukan dosa, ya, lalu dia merencanakan sesuatu untuk melakukan dosa. Sudah berpikir dosa, melakukan dosa lagi. Dan adik-adik, Kain mengajak adiknya Habel untuk pergi ke suatu tempat, ke padang katanya. Nah, di sini nih ada di ayat 8 berkata, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di sana Kain melakukan dosa, ya. Dia apa? Dia membunuh adiknya. Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Tentunya tidak, ya. Akhirnya Tuhan pun memberikan hukuman kepada Kain karena dia sudah melakukan dosa.
Nah adik-adik, kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Kamu tahu? Karena Tuhan waktu itu memberikan satu perintah atau syarat ketika saat manusia akan memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu harus dengan korban yang berdarah. Ya. Kain tidak memberikan persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia hanya mau melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Dia berpikir itu yang terbaik untuk Tuhan. Padahal Tuhan sudah beritahu kalau memberikan persembahan itu harus yang berdarah, adik-adik. Ya kan? Oh, kalau kamu pernah membaca bagian-bagian dari firman Tuhan secara khusus di imamat, ya ada korban-korban yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ada burung merpati dan lain sebagainya. Ya. Tuhan sudah memberitahukan itu bagaimana caranya memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi Kain hanya mau melakukan apa yang menurut Kain baik. Tapi ternyata apa? Tuhan tidak terima. Nah adik-adik, terkadang kita juga merasa bahwa yang kita lakukan itu baik. Ya, tetapi ternyata Tuhan tidak menghendaki itu. Justru kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bahkan memaksakan Tuhan melalui doa-doa kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati kita. Ya, ingat, selalulah bertanya kepada Tuhan dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu dengan cara membaca kebenaran firman Tuhan. Di sini ada banyak sekali apa yang bisa kamu lakukan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, Kain pun akhirnya dihukum. Ya, ada hukumannya di sini dikatakan, yaitu dia akan menjadi pelarian. Ya, Tuhan berkata bahwa dia akan menjadi pelarian seumur hidupnya. Ya. Nah, ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, kata Kain. Nah, adik-adik, Kain begitu bersedih. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa kembali lagi. Tapi adik-adik, berita baiknya buat kita adalah saat kita melakukan dosa, mungkin saat kamu menjadi anak Allah, kamu melakukan sesuatu tanpa kamu sengaja yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kamu jatuh ke dalam dosa. Ingat, dosa selalu ada hukumannya. Itu terpisah dari Allah. Nah, saat kamu menjadi anak Allah, ya mungkin kamu juga jatuh ke dalam dosa. Tanpa kamu sengaja kamu melakukan dosa lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa? Jika kamu mengaku dosamu, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari kejahatan. Akuilah di hadapan Tuhan apa yang sudah kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hanya butuh kamu mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Dia akan menyucikan kamu dari dosa-dosa kamu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Ya, sekarang kita tidak perlu lagi mempersembahkan yang berdarah, ya, hewan, domba, kurban segala macam. Tidak, karena Yesus sudah dipersembahkan menjadi korban buat kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Darah Yesus menyucikan kita daripada segala kejahatan. Bukan darah binatang adik-adik, ya, tetapi hanya darah Yesus yang menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7c bilang apa? Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala kejahatan. Ya, menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita. Hanya darah Yesus, bukan yang lain. Ya, waktu Yesus disalib, Dia mati, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, dan Dia sekarang ada di sorga mempersiapkan tempat buat kamu. Adik-adik, dosa ya itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, tetapi Dia menyediakan pendamaian buat kita supaya kita bisa selalu dekat dengan Tuhan.
Karena apa? Ayat firman Tuhan ada berkata ya di dalam Yesaya bilang, karena yang memisahkan kamu dengan Tuhan adalah dosa-dosa kamu yang sesungguhnya. Nah adik-adik, ingatlah untuk selalu mengakui setiap yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Dia akan mengampuni kamu. Dan satu hal lagi adik-adik, bahwa jagalah hatimu. Jangan sampai kamu memikirkan hal-hal yang tidak baik ya. Terkadang mungkin kita berpikir selama ini dosa itu semua yang kita lakukan. Mungkin kita mengucapkan kata-kata yang salah, berbohong, memaki, atau mungkin yang lain. Mungkin kita berkelahi dengan teman atau yang lain. Kita melakukan sesuatu ya dengan tangan kita, dengan mulut kita. Tanpa kita sadari kita juga melakukan dosa dengan pikiran kita. Ya, kita berpikir yang tidak baik. Baru berpikir yang tidak baik itu aja udah dosa. Apalagi melakukannya adik-adik. Nah ingat, jagalah pikiranmu untuk selalu berpikir hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Karena pikiranmu akan mempengaruhi hatimu. Ya, seperti Kain, dia sangat iri kepada adiknya sehingga dia sanggup melakukan dosa. Buat kamu yang hari ini baru satu kali menonton video Eroteens, hari ini Tuhan datang kepada kamu. Mungkin kamu baru tahu bahwa hanya darah Yesus yang menghapuskan dosa-dosa kamu. Dan jika kamu mau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu, maka dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Tuhan. Maukah kamu dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan Yesus? Jika kamu mau, maka saat ini kamu datang kepada Tuhan, akuilah bahwa kamu orang yang berdosa dan katakan kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus saja sebagai juru selamatmu, dan kamu mau meminta Tuhan untuk terus tinggal di dalam hatimu, untuk menolong kamu agar kamu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saat kamu menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu, saat itulah kamu sudah menjadi anak-anak Allah. Buat kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, Tuhan mau agar kamu selalu memikirkan hal-hal yang baik. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk ya. Karena saat kamu memikirkan hal-hal yang buruk, saat itu dosa sudah mengintip kata Alkitab. Kamu siap-siap untuk jatuh ke dalam dosa. Kamu tidak mau, bukan? Untuk itu Tuhan Yesus mau kamu selalu menyenangkan hatinya dengan cara melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Oke, selamat merasakan cinta kasih Tuhan buat kamu semua anak-anak Eroteens yang diberkati Tuhan, dan juga kepada semua yang sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus baik buat kami, sehingga kami tidak perlu lagi mempersembahkan korban, karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban satu kali selama-lamanya. Darah-Mu sudah Engkau berikan untuk penghapusan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Tuhan, tolong kami juga Tuhan, agar kami selalu menjaga hati kami, supaya kami terus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga tahu bagaimana mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ini hidup kami mempersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.